Aulia Maharani, NIM 217. Baik, langsung pada pembahasan pertama, yaitu arti penting teknologi komputer. Nah, istilah teknologi informasi ini baru populer pada akhir tahun 70-an. Pada masa sebelumnya biasa disebut dengan teknologi komputer. Nah, teknologi informasi ini merupakan sebuah teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan hardware, software, komputer, komunikasi, dan elektronik digital. Dalam lingkungan bisnis atau perdagangan, pengusaha biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan konsumen, bisa melalui telepon, pengiriman sekawan, dan lain-lain. Nah, teknologi informasi ini merupakan sebuah teknologi yang tak berwujud, artinya tidak dapat dipegang, tidak dapat dicium, namun dapat dirasakan dalam dunia nyata keberadaannya. Jadi, arti penting dari teknologi komputer adalah dengan adanya teknologi ini, maka terdapat percepatan dalam proses komunikasi. Selanjutnya, komponen dasar komputer. Nah, komponen dasar komputer ini ada dua, yaitu ada software dan hardware. Kalau hardware itu perangkat keras komputer, artinya perangkat tersebut dapat dipegang, dapat disentuh. Contohnya monitor, CPU, keyboard, mouse, dan lain-lain. Dan untuk software ini merupakan aplikasi yang tidak dapat disentuh namun dapat digunakan. Contohnya untuk mengolah data, untuk presentasi, untuk membagi data, untuk utility maupun untuk bidang khusus. Yang selanjutnya yaitu perkembangan teknologi informasi dalam bidang komunikasi. Nah, secara garis besar perkembangannya yaitu ada dua, yaitu perkembangan telepon seluler dan perkembangan komputer berjaringan internet. Untuk perkembangan seluler ini, pertama kali teknologi komunikasi utama telepon seluler sudah mulai pada pertengahan tahun 90-an dengan menggunakan teknologi 1G atau generasi pertama. Lalu pada akhir tahun 90-an muncullah 2G generasi kedua. Dengan adanya teknologi generasi kedua ini membuat perkembangan teknologi semakin cepat dan menghadirkan berbagai kelebihan atau fitur yang lebih baik lagi. Lalu pada tahun 2005 Nokia mengeluarkan ponsel cerdas N series yang berbasis 3G. Yang selanjutnya perkembangan ponsel atau komputer berjaringan internet. Nah, komputer berbasis internet merupakan hasil dari perkembangan komputer yang dapat menghubungkan banyak orang dalam waktu serentak di seluruh dunia, terutama bagi orang yang sedang ingin menyampaikan pesan atau yang sedang membutuhkan. Nah, komunikasi berbasis internet ini juga disebut dengan CMC atau CMC ini merupakan suatu transaksi komunikasi yang terjadi melalui penggunaan dua atau lebih jaringan komputer. Salah satu contoh CMC yaitu yang banyak digunakan masyarakat yaitu adalah Facebook. Terima kasih, sekian. Baik, saya Yosi Inka Febriani 12405183222 akan meneruskan materi selanjutnya yaitu komputer jinjing atau portable komputer. Komputer laptop yang dikenal sebagai notebook merupakan salah satu bentuk komputer jinjing atau portable komputer yang bentuknya kecil dan ringan. Sebuah komputer laptop atau notebook umumnya mencakup berbagai komponen hardware yang menyatu sebagaimana komputer desktop seperti layar monitor, mouse, dan keyboard. Selain laptop, muncul jenis komputer lainnya yaitu tablet PC dan netbook. Tablet PC ada yang dilengkapi dengan keyboard, ada juga yang tidak. Tablet PC yang tidak dilengkapi dengan keyboard berarti menggunakan virtual keyboard yang juga dilengkapi dengan video writing recognition. Netbook sesuai namanya lebih difokuskan pada penggunaan untuk akses ke internet. Netbook lebih kecil daripada laptop maupun notebook. Netbook tidak dilengkapi CD drive maupun DVD drive. Selanjutnya, Personal Digital Assistant atau PDA. Kegunaan PDA diantaranya 1. Dilengkapi dengan GPS yang bisa dipakai dalam dunia otomotif sebagai alat bantu navigasi pengemudi untuk melihat kondisi lalu lintas dalam suatu perjalanan. Yang kedua, sebagai media hiburan. Dan yang ketiga, sebagai media penyebaran informasi dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya adalah teknologi informasi dan media penyimpanan data elektronik. Teknologi informasi adalah suatu produk yang tidak berwujud, tidak dapat disentuh, dicium, atau dirasa, tetapi dapat dilihat keberadaannya dalam dunia nyata.
Kita dapat menikmati halaman-halaman dari suatu buku, majalah, atau koran, melakukan transformasi informasi dari suatu dunia ke bagian dunia lain menggunakan telepon, internet, dan email, memproses dan menganalisis data informasi dengan mikrokomputer dan personal komputer, menyimpan dan mencari informasi dari CD-ROM, CDR, DVI, CDI, DVD, dan DVD RW, flash drive, HD DVD, dan Blu-ray. Dengan kata lain, kita dapat memperoleh informasi dengan berbagai cara. Selanjutnya, pengertian beberapa media penyimpanan data elektronik, yaitu hardware media penyimpanan data elektronik berupa CD-ROM, DVD-ROM, HD DVD, standar HD DVD, Blu-ray disc, USB flash drive, dan hard disk eksternal. Selanjutnya, software media penyimpanan data elektronik. Dengan meningkatnya sejumlah besar CD-ROM dan DVD-ROM drive, tentunya akan memotivasi produsen CD-ROM dan DVD-ROM software memasuki pasar untuk memperkenalkan, menjual, memperbaiki, dan mengembangkan produk software mereka. Para produsen CD-ROM dan DVD-ROM software biasanya menawarkan suatu review dari program software dalam CD-ROM dan DVD-ROM dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya adalah manfaat media penyimpanan data elektronik. Dalam dunia bisnis, keberadaan optical disk dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan atau promosi produk-produk baru, melatih para pegawai agar dapat menguasai pekerjaan mereka, atau mempermudah akses software dalam CD-ROM dan DVD-ROM dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya adalah manfaat media penyimpanan data elektronik. Dalam dunia bisnis, keberadaan optical disk dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan atau promosi produk-produk baru, melatih para pegawai agar dapat menguasai pekerjaan mereka, atau mempermudah akses database dalam berbagai bidang bagi penggunanya. Saya Putra Anggono, NIM 230. Saya akan meneruskan dari teman saya. Selanjutnya yang pertama ada pengertian internet. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Semakin hari, kebutuhan akan internet semakin bertambah seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang. Kebutuhan akan internet ini adalah untuk menunjang aktivitas manusia yang semakin kompleks. Selanjutnya ada sejarah singkat internet. Pada tahun 1957 yang dikenal sebagai tahun geofisika internasional, yaitu tahun yang dikenal untuk pengumpulan informasi tentang atmosfer habis atas selama periode kegiatan matahari. Sonbauer mengumumkan bahwa sebagai bagian dari kegiatannya pada tahun 1955, AS berharap dapat meluncurkan sebuah satelit kecil yang mengorbit pada bumi. Kemudian tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1 ke dalam orbit bumi. Tidak ingin ketinggalan, AS berusaha mengimbangi kemampuan Uni Soviet tersebut. Salah satu reaksinya adalah AS ditekankan pada munculnya lembaga riset canggih yang dikenal sebagai ARPA di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Tahun 1957, ARPA membuka program riset komputer yang bekerja sama dengan seorang ilmuwan MT John Leader. Tahun 1965 pernah dilakukan eksperimen pemanfaat jaringan telepon untuk mengirimkan data melalui komputer di Berkeley dan MIT dengan kecepatan dial-up yang rendah. Yang selanjutnya menjadi Wide Area Network. Tahun 1967 telah dilakukan riset komputer yang dipimpin oleh Leonard Roberts untuk merencanakan sistem jaringan komputer. Selanjutnya tahun 1969 EMP diinstal dalam komputer baik di UCLA maupun Stanford. Pada tahun 1972 para ilmuwan ARPANET dalam suatu konferensi internasional pertama tentang komputer dan komunikasi di Washington DC telah mendemonstrasikan sistem jaringan komputer yang menghubungkan komputer di 40 lokasi yang berbeda. Selanjutnya ada fasilitas dalam internet. Yang pertama ada World Wide Web yang biasa disingkat WWW. Selanjutnya ada email atau surat elektronik. Selanjutnya ada Telnet. Telnet adalah suatu program untuk login ke komputer lain di internet sehingga dapat mengakses database online.
katalog perpustakaan, layanan chatting, dan banyak lagi. Selanjutnya ada FTP, Mailchimp, dan Usense News. Baik, selanjutnya ada search engine. Ada beberapa macam search engine. Yang pertama ada Alta Vista, selanjutnya ada Google, Yahoo, Search, Exchange, dan Chaser. Sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Saya Dewi Maria Alvanora ini, NIM 235. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin VoIP, yaitu Voice over Internet Protocol, yaitu teknologi percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu biaya lebih relatif rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Yang kedua, memanfaatkan jaringan infrastruktur yang sudah ada. Yang ketiga, memungkinkan digabungkan dengan telepon lokal. Yang keempat, berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digunakan menjadi jaringan besar. Yang kelima, variasi pengguna peralatan yang sudah ada. Contohnya, PC ke telepon biasa. Kekurangan yaitu 1. Kualitas suara tidak jernih. Yang kedua, ada jeda dalam komunikasi. Yang ketiga, peralatan relatif mahal. Yang keempat, menyebabkan jaringan terhambat. Yang kelima, tidak pernah ada jaminan kualitas. Poin selanjutnya yaitu manfaatkan kehadiran internet. Manfaat umumnya kehadiran internet yaitu memudahkan pengguna berkomunikasi secara global, cepat dan relatif murah untuk menyampaikan informasi dan komunikasi, menambah jaringan persaudaraan, memperoleh berbagai macam informasi, menambah wawasan kreasi dan inovasi. Manfaat untuk pelaku bisnis sebagai media promosi, sebagai media transaksi online, memudahkan untuk memberi informasi, memudahkan konferensi jarak jauh, mempermudah sistem pembayaran online. Namun, kehadiran internet juga memiliki kekhawatiran. Yang pertama, menyebarnya berbagai paham atau ideologi yang tidak sesuai. Yang kedua, sistem keamanan yang masih seringkali dibobol oleh hacker. Yang ketiga, belum adanya aturan yang jelas dan tegas di Indonesia mengenai sistem bisnis online. Yang keempat, penyebaran virus akibat sering mendownload informasi. Yang kelima, adanya hacker yang mengacak-ngacak situs website pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nadiratul Umah, NIM 241. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tantangan teknologi internet di masa depan. Teknologi informasi dan komunikasi selalu bersifat dinamis. Jadi untuk menuju perubahan dan perbaikan, untuk memberikan manfaat dan memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Sama halnya dengan teknologi internet. Teknologi internet berkaitan dengan pengembangan protokol web, format browser internet, kecepatan akses internet, integrasi multimedia dalam internet, teknologi tanpa kabel, dan kombinasi media televisi dengan internet. Masa depan penelitian dan pengembangan di dunia internet akan terus melakukan eksperimen untuk mempermudah kinerja software dan hardware internet. Selanjutnya, situs jaringan sosial. Ada beberapa situs jejaring yang digemari saat ini, yaitu yang pertama Facebook. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang warga Amerika Serikat. Yang kedua Twitter. Twitter didirikan oleh Jack Dorsey, Piston, dan Evan Williams yang diresmikan pada bulan Juni 2006. Twitter merupakan sebuah microblog dan situs web jejaring sosial yang memberikan fasilitas untuk mengirimkan informasi berupa teks dengan maksimal 140 karakter. Yang ketiga, WordPress. WordPress merupakan aplikasi sumber terbuka yang digunakan sebagai sumber blog. Yang keempat, Blogger, sebuah layanan publikasi blog yang didirikan oleh Piralet sekitar tahun 1999 dan menjadi aplikasi publikasi blog pertama di dunia.
Selanjutnya yaitu MySpace, merupakan situs jejaring yang didirikan pada tahun 2003 di Santa Monica, California, USA. Didirikan oleh Tom Adelson dan kawan-kawan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis situs dunia. Beberapa situs yang dicari maupun dijumpai untuk mencari informasi memerlukan alamat agar mempermudah untuk mencarinya. Beberapa informasi tersebut yaitu yang pertama peluang kerja, produk gratis, download gratis, software gratis, mailing list gratis, email gratis, produsen software, dan internet service provider atau ISP dan lain-lain.